Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Badriah dari Universitas Garut, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Saya di sini akan menyampaikan pembelajaran tentang pendidikan agama Islam di sekolah SMP IT Asy-Syafi'iyah Sukawening Garut. Pada bab 4 kali ini, saya akan membawakan tema indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Tahukah kamu apakah sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah ialah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid ya teman-teman. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendiri-sendiri adalah dilipat gandakan 27 derajat. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW. An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, sholatul jama'ati tafdulu sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang tadi itu merupakan hadis dari keutamaan salat berjamaah. Jadi buat adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk sholat berjamaah. Apakah adik-adik di rumah ingin mengetahui lebih jauh tentang sholat berjamaah? Nah, sekarang saya akan menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Jadi syarat sah sholat berjamaah itu ada 4 ya. Yang pertama ada imam. Nah, yang kedua ada makmum. Makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Dan yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majlis, jadi dalam satu tempat, satu masjid, satu tempat. Nah, yang terakhir, yang keempat itu sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting ya teman-teman. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat hingga untuk menjadi imam. Ada syarat sendiri untuk menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Yang keempat, berakal sehat atau tidak gila. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Terus yang ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan boleh menjadi imam, asalkan makmumnya sama perempuan. Nah, sedangkan syarat-syarat untuk menjadi makmum ialah yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholatnya imam. Jadi, imam ruku, makmum pun ikut gerakan imam tersebut. Nah, yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, seperti yang sudah dijelaskan dari yang tadi. Nah, yang keempat, posisi di belakang imam. Imam makmum posisinya di belakang imam. Yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya, imam sholat asar, makmum pun berniat sholat asar pula. Nah, untuk yang sekarang tentang makmum masbuk. Apa sih makmum masbuk itu? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya dari makmum masbuk ialah muwafiq. Muwafiq yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi, jika kalian dalam kondisi ketinggalan dalam berjamaah, perlu kecermatan dalam
tata cara menghitung jumlah rakaat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih ilustri peristiwa dalam makmum masbuk. Contoh yang pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun, sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah makmum tersebut. Makmum macam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Dan untuk contoh yang kedua, pada saat makmum datang untuk berniat sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu, makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut. Dan untuk contoh yang ketiga, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari peristiwa makmum masbuk. Jadi, apakah sholat berjamaah itu dapat ditinggalkan? Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Karena terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan sholat berjamaah ditinggalkan. Yang pertama, faktor sholat berjamaah yang dapat ditinggalkan yaitu hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin yang kencang yang sangat membahayakan. Terus, orang yang sakit mengakibatkan susah untuk berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan yang terakhir, karena baru makan makanan yang baunya sukar untuk dihilangkan, seperti makanan petai, bawang, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang sekarang, bagaimana sih tata cara sholat berjamaah? Berdasarkan ketentuan yang tadi saya jelaskan, praktik sholat wajib berjamaah adalah yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. Nah, dan yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jemaah perempuan berada di belakang dari shaf makmum jemaah laki-laki. Jadi yang ketiga itu, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca sholat ada yang nyaring atau dohir, dan ada juga yang dilirihkan atau sir. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Dan yang terakhir, setelah salam, imam membaca dzikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan perbandingan pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah, yaitu 1:27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan, seperti yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Nah, di dalam sholat berjamaah ini dapat menahan dari kemauan sendiri atau egois, dan dapat mengerjakan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya.
Itulah pembelajaran dari tema indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Untuk adik-adik di rumah, jangan lupa belajar yang lebih giat lagi ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.